Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di acara Junjung UMKM. Dan sebelum kita ngobrol dengan narasumber saya pada hari ini, kita saksikan VT berikut. CV Bolu Ketan Mendut, dan sekarang it's me time snack sticky rice brownies dengan Bapak Arso, begitu ya? Iya, betul. Assalamualaikum Pak Arso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sampai hari ini sama Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, semangat. Insya Allah harus tetap semangat. Nah, it's me time snack. Kali ini saya dengan owner dari Sticky Rice Brownies ini. Dan ngomongin tentang it's me time snack Pak, yang dari brownies begitu. Yeah. Nah, latar belakangnya jenengan dulu yang kita bahas. Latar belakang Pak Arso pripun ini? Monggo silahkan. Dari segi apa nih, pendidikan atau apa background dulu, sejak ini? Backgroundnya dulu nih Oh, Pak. backgroundnya. Akhirnya terjun di pengusaha bolu mendut, begitu. Kita lahir di satu kampung ya, di satu desa kampung di daerah Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Mendut. Desa Mendut itu posisinya sekitar 3 km sebelum Candi Borobudur. Iya. Oke. Saya sih backgroundnya terakhir di pertanian sebetulnya. Jadi sekarang itu bukan nyebrang lagi tapi melompat ini ceritanya. Ya, dalam perjalanan kita sempat juga menjadi karyawan beberapa perusahaan juga waktu itu, hampir 12 tahun ya kita ikut orang. Akhirnya kita memutuskan untuk istilahnya merintis usaha sendiri. Jadi waktu itu saya sempat dikasih kesempatan untuk belajar di UPN Veteran Yogyakarta. UPN Veteran Yogyakarta. Ya, waktu itu. Untuk usaha sebelumnya begitu, browniesnya gitu. Maksudnya sekolahnya. Oh, sekolahnya. Oh, saya kira untuk browniesnya ini. Nah, kalau untuk Pak Arso, kenapa memilih akhirnya ya sudah saya memilih untuk terjun fokus di It's Me Time Snack? Okay. Seberapapun besarnya usaha kita sendiri, itu kita kan menjadi bos. Iya. Karena milik sendiri. Betul. Nah, itu menjadi salah satu hal yang membuat kita itu coba kita mulai merintis, karena kita juga pengen masa depan kita juga tidak tergantung dengan uang pensiun kan gitu. Jadi kita harus merintis dari awal. Bagaimana kita merintis usaha ini? Kita merintis ini khusus produknya It's My Time ini kita tahun 2017 awalnya. Di pertengahan 2017 itu kita masih di dapur. Itu waktu itu tenaga kerja kita banyak banget, saya sama istri tok. Oh, luar biasa. Banyak. Itu udah nyakup banyak Pak? Iya, banyak. Saya sama istri. Kemudian di bulan November
di tahun 2017 karena dari dapur rumah tangga kita tuh permintaan naik dari waktu itu sampai 3.000 5.000 PCS tiap bulan. Akhirnya kan kita kewalahan di dapur itu nggak muat, akhirnya pindah ke garasi. Jadi kita pindah di garasi bulan November 2017 sampai tahun 2020. Wow, 3 tahun. Nah, setelah tanggal 5 Februari 2020 baru kita punya tempat produksi tersendiri yang memang sudah terlepas dari tempat tinggal, yang kita namakan tadi Bolu Ketan Mendut Creative House. Wah, Bolu Ketan Mendut Creative House begitu Yes, nih. Nah, betul. kenapa namanya ini apa? It's Me Time. Memilih nama It's Me Time. Oke. Secara singkatnya sih, kenapa kita pilih satu produk ini itu juga sebetulnya tidak secara kebetulan kita buat ya. Jadi kita sudah meng-create produk ini sebelum kita keluarkan itu 4 bulan sebelumnya sudah kita rancang. Studi banding mungkin Pak. Jadi yang pertama kita itu melakukan namanya marketing research ya. Istilahnya kita membuat marketing research. Bagaimana produk ini kita ingin mempunyai suatu produk yang nanti produknya itu bisa tahan yang agak lama dan bisa masuk ke beberapa daerah. Bahkan kita waktu itu memang tahun 2017 waktu itu kita memang pengennya global, berorientasi ke ekspor kan gitu. Nah, kita sudah berpikir dari sejak sebelum kita buat, kita pikirkan. Jadi kita membuat satu marketing riset. Yang pertama kita cari itu produk apa sih yang kita membuat, kita ciptakan. Jadi kadang teman-teman UKM itu kan buat gitu kan. Nah, sedikit agak berbeda di kami tidak langsung buat, tapi kita melakukan satu marketing riset dulu. Dari hasilnya itu kita menemukan bahwa ternyata 1 dari 3 orang penduduk di dunia itu suka ngemil. Iya, termasuk Nah, ini. artinya bahwa kita harus membuat cemilan nih, karena memang potensi pasarnya cukup besar. Pertanyaan berikutnya, produk apa kan gitu. Kita juga melakukan riset lagi, yang akhirnya kita menemukan ternyata di seluruh dunia itu rata-rata segmen yang kita tembak memang untuk milenial ya, karena memang zaman era mau transformasi ke 4.0 waktu itu. Jadi kita berpikir membuat produk yang digemari anak-anak milenial. Hanya ada muncul 3 ya, coklat, keju, dan susu. Oke. Dari hasil riset. Dari hasil riset. Nah, dari 3 ini akhirnya kita berpikir lagi nih. Kita berpikir lagi kira-kira produk apa yang cocok ke cemilan 3 ini. Kita mencari sebuah nama, suatu produk yang kira-kira itu gampang diterima oleh konsumen. Dan jadi pada saat kita meluncing produk itu orang nggak asing. Supaya minimal sudah bisa membayangkan. Akhirnya kita cari lagi, di-searching lagi marketing riset tadi, beberapa nama muncul, salah satunya adalah brownies. Nah, brownies ini tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara orang sudah tahu. Artinya kita membuat produk brownies saja deh kayak gitu. Nah, cuman sekarang bagaimana membuat suatu brownies ini yang tadinya masa simpan itu maksimal 1 bulan, itu bisa lebih dari 6 bulan. Nah, akhirnya kita trial dan error, akhirnya jadilah seperti sekarang. Jadi istilahnya kalau kita bilang itu brownies itu kan produk yang gagal ya, cake yang gagal. Cake yang gagal awalnya. Betul ya? Begitu. Ya, karena bantat tapi disenangi orang. Nah, kita mencoba membuat produk ini jauh lebih gagal lagi. Oh gitu, malah gagal lagi. Dibuat lebih gagal lagi, gitu ceritanya. Akhirnya jadilah keripik ini. Dari produk yang sebenarnya gagal tadi dibuat gagal lagi. Iya. Jadilah pundi-pundi uang gitu Pak ya. Iya, gitu. Luar biasa. Dari studi kasus yang lama dulu sampai part by partnya setelahnya Bapak juga telusuri mungkin begitu. Betul. Sampai akhirnya It's Me Time muncul. Begitu ya. Waduh, luar biasa. Nggak cuma sekedar ngeluarin ikut tren mungkin begitu, tidak. Jadi studi kasus yang lama, saya benar-benar kue gagal ini tadi menjadi fokus tujuan dari Pak Arso. Wah, betul. Luar biasa. Kalau ngomongin tentang usaha Pak, dari awal Bolu Mendut sampai akhirnya It's Me Time, modalnya berapa sih Pak?
Awalnya dulu. Awal dulu. Paling awal dulu kita 600.000 termasuk open. Sudah open itu ya? Sudah open dan bahan komplit. Semua alat-alat, ya namanya kita usaha rumahan dulu yang di dapur ya mulainya. Tapi kita yang termahal yang kita beli ya cuman ovennya itu, oven yang di tangkring yang di. Iya, oven yang kotak itu. Iya, luar biasa. Oven yang kotak akhirnya menjadi sampai sekarang It's Me Time ini. Iya, betul. Kok itu ovennya disimpan Pak pasti sampai sekarang mungkin? Masih di museum. Karena kan itu Pak? cerita kok. Cerita, ya betul. Jadi cerita. Kalau untuk ngomongin tadi ada, kalau ngomongin bolu mendut pastinya orang sudah banyak tahu nih ya, apalagi di Jogja. Kalau untuk prestasi yang didapat Pak dari bolu mendut sampai sekarang? Alhamdulillah sejak kita launching di 2017 kita keluarkan kita 4 bulan. Jadi sebelum kita keluarkan nanti setelah ketemu produknya apa gitu, kita juga siapin untuk sistem penjualannya seperti apa. Kemudian kita juga sudah siapkan sistem marketingnya seperti apa. Jadi pada saat kita launching, kita keluarkan itu kita sudah siap. Artinya nggak perlu misalnya ada tanya harganya berapa, kalau saya mau jual lagi berapa, itu kita sudah prepare dari awal. Jadi benar-benar termasuk kita juga sudah buat katalog produknya dan ini kita sudah siapkan duluan. Jadi prestasi senjatanya begitu sudah disiapkan juga. Istilahnya bahasa kerennya itu marketing toolnya. Marketing tools gitu, keren ya. Marketing toolsnya sudah disiapkan duluan sebelum produk ini dikeluarkan. Luar biasa, sudah studi banding apa yang menjadi tren nantinya begitu Pak ya untuk fokus, kemudian sudah marketing toolsnya dicepak yang siap-siap banget begitu Pak ya. Aduh luar biasa. Kalau untuk legalitas usaha Pak, pastinya penting nih untuk makan. Silahkan. Jadi saya nyambung sedikit yang tadi, dengan adanya kita sudah disiapkan ini dan segala macamnya, termasuk marketingnya kita juga udah siap. Akhirnya dari perkembangan waktu itu dari 2017 sampai 2020 kita mengalami peningkatan setiap bulan penjualannya. Terakhir hingga beberapa prestasi yang kita dapat meskipun dari garasi ya, waktu itu masih di garasi, itu tahun 2019 kita juara IKM Award nomor 1. Wah, bukan main-main nih eventnya. Kita juara 1 IKM Award. Tapi tunggu dulu Pak, biar pemirsa lebih penasaran lagi bagaimanakah bolu mendut dan It's Me Time-nya Pak Arso. Jangan kemana-mana setelah tayangan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Pak Arso. Kita dengan It's Me Time Snack yang luar biasa sekali. Sebelum iklan tadi Bapak Arso menceritakan tentang juara 1 IKM Award di Jawa Tengah. Wow. Untuk berikutnya Pak, prestasi berikutnya apa ini dari It's Me Time Snack? Tahun 2020 kemarin kita juara terbaik nomor 1. Itu dari BRI selaku dari BUMN ya, untuk Jawa Timur juga. Untuk Jawa Timur tuh kita juara 1 terbaik nomor 1. Sekaligus juga pada tahun yang sama kita juara camilan ya, maksudnya di cemilan ya, camilan terfavorit 3 versi Gen Pro. Waduh, ini bukan main-main, ini kategorinya, ini ngeri ini yang ngeliatnya. Kalau untuk tahun 2021 apa Pak? Kategori apa yang diikuti ini? Saat ini kita lagi sudah masuk di tahap akhir dalam ajang SNI Award. SNI Award. SNI Award. Luar biasa. Semoga menang. Insya Allah, amin. Karena kategorinya udah berat-berat ini. Pada Jawa Tengah udah dapet, Jawa Timur udah dapet, sekarang apalagi SNI Award. SNI memang skopnya untuk nasional ya. Jadi kita bersaing dengan kemarin bukan bersaing sih, kita berkompetisi gitu ya? Atau belajar lah. Kalau saya bilang belajar itu dengan 14 UKM lain dari se-Indonesia. Wow, 14 UKM yang ada di Indonesia dari sekian juta UKM yang ikut, mungkin begitu? Waktu itu yang ikut sekitar 60 jutaan. Wow, 60 juta yang akhirnya hanya 14 orang terpilih. Salah satunya adalah It's Me Time. Luar biasa. Ngomongin tentang legalitas sekarang Pak. Tadi kita sempat bahas legalitas. Legalitasnya pasti sudah aman ya Pak? Insya Allah aman. Ada PRT, EDB mesti aman ya Pak ya? Nah, kategorinya apa yang paling penting menurut Bapak untuk legalitas yang harus dipunyai makanan, camilan seperti ini? Jadi alhamdulillah per hari ini
kita legalitas kita sudah PIRT, ini lagi proses di BPOM, sudah proses di administrasi untuk audit secara fisik, sarana fisik sudah dilakukan, tinggal administrasi. Kemudian kita juga halal juga sudah, dan kita juga menjadi salah satu camilan yang ber-SNI. Wih, ya, baru satu ini. Ya, enggak, ada beberapa. Salah satunya begitu. Ya, kita. Pada dasarnya sebenarnya boleh saya tanyakan, Pak, untuk camilan ini apakah penting kategori legalitas SNI ini sebenarnya? Sebetulnya kalau SNI itu kan standar nasional Indonesia ya. Itu kan apa namanya? Dibilang kalau menurut kami, menurut saya pribadi itu penting. Karena ini hubungannya sama kepercayaan di masyarakat Indonesia. Oh, ini sudah SNI, artinya bahwa semua prosesnya itu sudah sesuai standar keamanan juga. Nah, dalam proses produksinya kami pun juga sudah menerapkan namanya GMP, Good Manufacture Practice. Dan ini juga sudah artinya bahwa dalam proses produksi mulai dari pemilihan bahan sampai proses distribusi itu benar-benar sudah memenuhi standar keamanan pangan. Bahkan bisa dibilang itu sudah di beberapa negara pun diakui. Jadi ada standarnya khusus sendiri yang mungkin boleh diceritakan, Pak, ke pemirsa bagaimana standar itu? Biar nanti siapa tahu pemirsa ini lagi yang mau berusaha ini bisa ikutin Pak Arson. Jadi gini, memang yang paling utama ada kalau kita makanan itu sanitasi dan higienitas. Ya, wajib nomor satu. Selain sanitasi higienitas itu tidak hanya di karyawan, tapi juga ini saya ngomong tentang saya pribadi ya, di tempat kami ya. Selain karyawan itu juga tempat produksi, peralatan dan semuanya itu harus sanitasi dan higienitas, dan itu pun secara rutin juga harus selalu dikontrol. Karena apalagi tempat kami ini juga produk kami ini It's My Time ini juga sudah bersertifikat HACCP. Apa itu, Pak? Monggo silahkan di-share. HACCP itu Hazard Analysis Critical Control Point, dan itu bisa berlaku untuk beberapa negara. Jadi ini adalah menjadi salah satu sertifikat untuk masuk ke beberapa negara. Syarat begitu nggih? Syarat. Karena kalau kita sudah ber-HACCP itu berarti semua proses produksinya itu memang sudah benar-benar sesuai standar keamanan pangan dunia. Dunia sudah kita udah bilang lagi, bukan Indonesia begitu ya? Betul. Dunia. Iya. Jadi otomatis Pak Arso sudah berpikiran begitu maju ke depan untuk kita ini It's Me Time akan merambah dunia begitu. Insya Allah. Siap. Berarti untuk teman-teman atau pemirsa Junjung UMKM begitu ya yang masih baru-baru, selain mungkin yang dikenal adalah SNI, NIB, PIRT, halal, POM mungkin Pak ya. Ini ada SNI begitu dan juga HACCP. Itu yang penting untuk kategori legalitas untuk menuju ekspor, begitu Pak ya? Betul. Karena standarnya udah ngomongin lagi bukan Indonesia tapi dunia. Iya, kita ke pasar global, jadi transformasi UKM ke pasar global. Aduh, udah ngomong udah dunia, udah ngeri ini, udah ekspor. It's Me Time yang mungkin orang dibilang camilan gitu aja kok sampai segitunya, tapi ternyata yang penting sekali ya Pak. Betul. Dan itu waktu tahun 2017 itu yang bahasa yang kita terima. Oh ya? Ngapain ngusahain cemilan? Kenapa nggak ngajak mengusahain produk yang lain? Jadi menjadi satu motivasi buat saya pribadi waktu itu supaya bagaimana cemilan ini bisa untuk istilahnya untuk hidup kan gitu. Iya, tinggal bagaimana segmentasinya mungkin. Betul, tepat sekali. Kalau untuk It's Me Time nih Pak, jenis produknya, kalau boleh tahu rasanya apa, variannya apa saja? Jadi untuk varian di kami itu kita bagi menjadi dua, untuk pasar domestik sama pasar global. Kalau untuk pasar domestik itu kita original biasa, cuman ada tambahan toppingnya di atasnya, ada keju, ada choco chip sama kacang. Itu yang kita pasarkan di domestik. Tapi khusus kalau kita ke luar, maksudnya kita pasarkan, diperkenalkan ke pasar global, itu kita hanya original aja, jadi tanpa topping. Oh, kenapa Pak? Setelah studi banding atau bagaimana ini? Ya, waktu itu kita dapatkan, waktu itu saya bisnis matching tahun 2019 dengan
Arab Saudi, kemudian dari Meksiko, kemudian dari Filipina. Waktu itu kita ngobrol, ternyata tidak, biar produk ini bisa diterima semua orang, semua konsumen. Kalau kan mungkin ada yang nggak suka keju, ada yang nggak suka kacang, nah, akhirnya ini produk nggak laku. Jadi mending ditiadakan. Seperti itu. Jadi kita buat yang tanpa topping itu khusus untuk kita pasarkan untuk dikeluar. Iya. Waduh. Sama kemarin yang tanggal 25 sampai 27 Agustus kemarin, kita kan juga alhamdulillah ya terpilih 2 UKM yang menurut saya tahu itu dari Jawa Timur ada 2 UKM yang difasilitasi untuk ikut pameran di Vancouver, Kanada. Waduh, 27 kemarin. Nggak bisa ngomong saya udah deh sama It's Me Time Snack ya. Ngomongnya udah camilan, ternyata sampai Kanada loh. Luar biasa. Walaupun orang mencibir dengan ngapain sih jualan camilan dan ngapain sampai ribet-ribet, ACCP mungkin begitu ya. Betul. Pak, mana mahal mungkin begitu ya. Tapi ternyata salah satu keyakinan Pak Arso untuk sampai akhirnya ACCP ini ada di legalitas It's Me Time ini memudahkan secara nggak langsung ekspor, begitu Pak ya? Betul. Harus diikuti nih untuk para pemirsa atau para UMKM di luar sana, harus memikirkan detail per detail legalitasnya, begitu Pak ya? Betul. Nah, kalau untuk range harga nih Pak, range harganya dari berapa sampai berapa Pak? Sistem penjualan kami itu kan indirect, jadi sistem penjualan tidak langsung, artinya kita melalui jaringan distributor dan reseller. Oh gitu. Ya. Saat ini alhamdulillah sebelum pandemi nih judulnya kita punya sekitar 187 jaringan reseller kita seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, selama pandemi pasti mengalami penurunan semua. Kita yang aktif per hari ini hanya sekitar 40-an aja lah, 40-an. Nah, untuk reseller kita kasih harga 9.500. 9.500. Dengan pembelian minimum, dulu kita wajib minimum 1 dus atau 50 biji. 50 pack. Nah, cuman sekarang karena pandemi teman-teman juga pengen usaha lah gitu kan. Kita perlunak judulnya. Jadi cukup 10 aja cukup. 10 udah bisa jadi reseller gitu sudah Pak, bisa jadi reseller dengan 10 biji pack aja sudah cukup. Luar biasa. Dengan harga 9.500 per packnya. Harga jual juga udah kita tentukan biar seragam gitu kan. Kita buat sering antara 13.500 sampai 15.000. Itu untuk harga jualnya. 13.500 sampai 15.000. Dapat camilan yang sehat. Insya Allah camilan sehat. Ya, camilan sehat dan kekinian dengan legalitas yang luar biasa, lengkap di sini. Kalau ngomongin mau ekspor atau cukup Indonesia sudah oke-oke saja gitu Pak ya. Insya Allah sudah oke. Nah, kalau untuk peralatan produksi Pak, sampai mana aja peralatan produksi dari It's Me Time Snack? Tapi jangan dijawab dulu setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika Hairani dan juga Pak Arso yang seorang sarjana pertanian begitu, tapi akhirnya terjun ke usaha It's Me Time Snack, camilan yang mungkin bukan nyebrang lagi, informasinya dari Pak Arso sudah loncat begitu. Insya Allah. Tapi yang jelas beliau sangat fokus dengan It's Me Time-nya, memikirkan detail per detail legalitasnya sampai akhirnya ekspor begitu ya Pak ya. Insya Allah. Nah, saya ingin tahu nih Pak, atau kami semua pemirsa AMTV ingin tahu untuk peralatan produksinya apa saja Pak di rumah, di greenhouse, di showroomnya. Jadi untuk peralatan sendiri itu kan juga kita kan nggak langsung sulapan ya. Karena kita juga pengusaha kecil, modal apa adanya, dan waktu itu kita juga sempat sama almarhum istri saya juga sempat saya bilang kita harus mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Bukan berarti kita menolak pembiayaan dari bank atau manapun, tapi kita akan berusaha, kita bangkit dari kemampuan sendiri seadanya semampunya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini pun kita juga tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses semuanya. Peralatannya pun kita juga berubah, berkala juga. Dari 2017 itu kita oven tangkring, otang, kemudian pindah garasi. Kebetulan yang kita beli pun juga bukan oven baru, meskipun oven baru yang udah oven gas. Temen nawarin karena mungkin usahanya mau tutup, kita pas lagi butuh
oven juga ditawarin bekas. Kita waktu itu cuma 500.000. Wow. Murah ya? Ya, murah. untuk dari bisnis yang seperti ini murah Pak. Murah, iya. Tapi akhirnya menjadi berlipat-lipat ganda. Insya Allah. Nah, dari satu oven bekas, gantiin punya teman, kemudian ada teman lagi nawarin karena kapasitas kita kan naik-naik terus ya. Naik-naik terus. Terakhir tahun 2019 itu kita sampai 27.000 pack ya. Wow. Jadi sempat kita tahun 2019 kemarin itu menjadi isi goodie bag untuk acara mudik bareng bersama BUMN. Waduh, berapa ribu itu Pak? Itu waktu itu 8.000. Allahu Akbar, subhanallah, luar biasa. Sekali order. Nah, sebenarnya tahun 2020 kemarin kita juga terpilih juga untuk ngisi di goodie bag mudik bareng bersama BUMN. Cuman pandemi, ya, jadi nggak boleh mudik kan waktu itu. Itu cerita lain lah. Ya, itu jadi kalau peralatan kita nambah satu oven, nambah, tapi meskipun masih pakai yang gas biasa lah gitu. Peralatan pun juga masih ya gitu-gitu aja. Setelah kita tempat produksi, kemudian waktu itu dari Kementerian Perdagangan sempat berkunjung ke tempat kami. Kemudian memberikan suatu arahan, bimbingan dan lain-lain. Akhirnya kita ketemu dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, yang ngeluarin SNI. Ya. Nah, dari situlah kita dibina juga, dibina, dibimbing dan lain-lain, sehingga alat-alat yang digunakan pun juga harus sesuai SNI kan, seperti itu. Pelan-pelan kita mulai ovennya kita ganti dengan oven yang listrik, seperti itu. Kita ganti peralatan yang tadinya pakai kayu, kita rubah menjadi pakai yang stainless. Jadi memang ada tahapannya. Ya, sampai hari ini kita sudah 3 kali. Wah, 3 kali renovasi mungkin gitu. 3 kali renovasi dan 3 kali penyesuaian. Penyesuaian oleh BSN ya Pak ya, sesuai standar BSN tadi ya. Betul. Waduh, luar biasa. Jadi, semua berproses. Kita juga disupport dari Export Center ya, Export Center Surabaya, karena kita punya potensi untuk masuk ke pasar global. Akhirnya dari Export Center Surabaya juga membantu kita untuk melatih kita supaya produk ini bisa jadi tidak serta-merta kita langsung masuk ke global, itu ada ilmunya ternyata gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita juga tahun 2020 kita menjadi salah satu peserta dari 25 UKM di Jawa Timur yang bisa mengikuti namanya Ekspor Coaching Program dari Kementerian Perdagangan. Prosesnya itu yang luar biasa. Proses untuk menuju ekspor dari yang mungkin cuman rumahan tadi ke garasi sampai akhirnya ekspor. Cerita yang menarik sekali. Tapi yang jelas kalau ngomongin tentang produksi lagi-lagi Pak, bahan baku nih yang seru nih untuk cerita bahan baku. Pernahkah Pak Arso merasa kesulitan bahan baku? Alhamdulillah dari awal kan kita sekali lagi kita merintis usaha ini kan kita sudah pikirkan sampai bahan bakunya. Karena kita juga targetnya nanti orientasinya itu untuk big gitu ya, pengen yang besar gitu kan secara bertahap. Jadi bahan baku harus kita persiapkan dan jangan sampai langka. Supaya nanti kalau terjadi permintaan yang besar masih bisa cover. Dan satu lagi kita dari awal sudah dalam pemilihan bahan baku pun kita selektif. Satu memang dari perusahaan yang besar sekalian, yang memang punya legalitas minimal ada ISO-nya, ada SNI-nya, itu yang kita ambil. Karena nanti kalau pada saat kita melakukan namanya business matching dengan calon buyer dari luar, kita lebih yakin bahwa bahan kita ini loh dari perusahaan A dengan ada legalitasnya ini seperti itu. Sampai segitu mikirnya Pak ya. Jadi berarti ada langganan untuk supplier begitu tanpa tanpa milih-milih lagi, sudah itu karena ada ISO-nya, ada SNI-nya begitu Pak. Betul. Waduh. Jadi untuk bahan bakuku sendiri, saya sendiri nggak berani ngomong produk kita ini berkualitas. Silahkan disimpulkan sendiri. Tapi pada saat pemilihan bahan baku sendiri, kita sudah harus ada kriteria-kriterianya yang harus memenuhi syarat kita. Tidak asal ambil gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya, harus ada sertifikatnya, ini dan segala macamnya. Dari suppliernya itu. Iya, betul. Waduh, ini udah nggak bisa ngomong deh. Kalau untuk Ismi Time, dari hal kecil sampai bahan baku, Pak Arso turun sendiri mungkin pemilihannya, dilihat ISO-nya, Pak SNI-nya seperti apa. Nah, untuk siasat
kelangkaannya pun sudah dipikirkan mungkin jauh-jauh sebelumnya Pak ya. Ini jangan sampai langka karena memang It's Me Time sangat-sangat banyak peminatnya, begitu mungkin Pak ya? Insya Allah. Aduh, luar biasa. Saya udah gak bisa ngomong lagi nih sama beliau, luar biasa. Kalau untuk perbedaan dengan yang lain, secara kalau ngomongin brownies, banyak Pak ya. Betul. Brownies itu banyak, secara brownies itu jajanan kekinian anak muda sekarang. Betul. Dari mulai brownies yang beneran sampai brownies yang kering seperti ini, Betul. banyak. Ya. Kita nggak munafik lah Pak. Ya. Tapi keunggulan dari It's Me Time apa sih Pak dari produk lain Pak? Sejak awal kita ciptakan, kita sudah bisa memperkirakannya. Sejak tahun 2017 yang lalu kita sudah perkirakan produk ini nanti akan banyak yang buat. Dari Sabang sampai Merauke pasti banyak. Akhirnya kita berpikir satu hal yang harus punya pembeda. Yang satu yang membedakan kita itu cuman ketan. Ketan? Yes. Bahan dasarnya ketan? Iya. Gitu. Makanya kita namanya, kita sebenarnya nama awal dulu keripik brownies ketan. Ya. Tapi pada saat kita ngurus legalitas untuk keluar, itu kan muncul namanya HS Code. Nah, HS Code itu nggak ketemu, namanya keripik itu nggak ada. Akhirnya dari BPOM juga gitu, Pak ini nggak bisa muncul namanya HS Code, harus diganti namanya. Kita ganti namanya brownies ketan crunchy. Gitu ceritanya. Iya, iya. Dari mungkin tidak adanya pertemuan dari. Betul. Oke, Jadi lucu ceritanya. ketan inilah yang menjadi salah satu kita bedaan, dan kita juga sudah patenkan karena kita tahu nantinya akan ya benar-benar terjadi sekarang tahun 2020 banyak sekali produk brownies keripik brownies banyak banget. Nah, tapi dari awal kita sudah ngurus legalitas untuk patenkan ketan sendiri itu. Jadi bahan kita udah patenkan, sak bahan-bahannya, sak logo-logonya, orangnya, anak-anak ini kita patenkan. Wow. Sudah kita patenkan karena kita melihat ke depan kalau memang potensinya cukup bagus, banyak akan yang mengekor. Pasti. Nah, sebelum diekorin, kita harus punya kekuatan supaya mereka nggak bisa ngikutin terlalu, maksudnya asal nembak kan gitu. Boleh saja mungkin ya semua pengusaha sama begitu, sah-sah saja tanpa kita melarang begitu Pak ya. Iya, betul. Secara kalau ngomongin kompetitor adalah teman juga Teman untuk juga, belajar. betul. Tapi kalau ngomongin tentang sampai jiplak itu yang tidak boleh. Betul. Makanya sama Pak Arso difikirkan sampai benar-benar detail hak paten, sampai gambar dan juga komposisi Pak, betul begitu? Iya. Waduh, ini loh, ini pelajaran berharga buat para UMKM di luar sana. Moga pemirsa AMTV dipikirkan benar-benar bukan hanya jualan, beres packagingnya juga cantik, tapi sampai hak patennya pun dipikirkan sama Pak Arso karena lagi-lagi tadi studi banding jauh-jauh hari bahwa beberapa tahun ke depan akan sama, banyak yang mengekor. Sebelum ekor itu banyak, ada keamanan sendiri yang akhirnya Pak Arso memutuskan ada haki di sini atau merek Pak ya, paten merek. Keren ini kayaknya, banyak ilmu yang saya dapat. Dan bagaimanakah omset dari It's Me Time? Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak Arso dan juga It's Me Time Snack. Sebelum kita ngomongin omsetnya beliau berapa untuk sebelum pandemi dan pandemi, kembali lagi saya bertanya tentang penasaran saya nih, rasa penasaran saya tentang Pak ini ngapain sih Pak dipatenin Pak? Waduh, semua dipatenin mulai dari gambarnya, terus kemudian komposisinya. Menurut saya, ya saya sebagai orang awam ya sudah gambarnya siapa sih yang mau niru ya kan? Tapi kenapa sampai sedetail itu difikirkan? Monggo silahkan Pak. Oke. Kita muncul kenapa produk ini kita patenkan, termasuk tulisannya, kemudian gambar logo, kita bilang logonya ya, logonya anak laki-laki itu kita buat seperti itu. Kita patenkan karena kita kan kalau kita waktu ilmu yang saya peroleh dulu dari ceritanya teman-teman juga itu kan kita harus punya visi yang cukup jangka panjang. Yeah. Paling enggak jangkauan sampai 10 tahun. Nah, kita berharap sih, harapan kita dalam waktu 10 tahun yang akan datang produk ini juga sudah menasional, bahkan mungkin sudah masuk ke beberapa negara kan gitu. Nah, otomatis ikon itu menjadi sangat penting. Selain brand, warna, termasuk mohon maaf ya,
kaos yang saya pakai ini itu menjadi salah satu brand produk kami, warna oranye. Personal branding dari Bolu Mendut. Betul. Oke. Untuk logo si anak sendiri itu terinspirasi dari anak saya. Setiap kali saya kasih, dia tuh kalau nonton TV ya persis kayak gini kakinya naik misalkan cemilan apa di sampingnya ya sudah diambil sambil nonton gitu. Seru itu santai gitu. Iya, jadi waktu itu saya berpikir dulu kita bukan ini boneka juga, tapi setelah anak saya foto cekrek gitu, tak lihat terus kan ada di Hypeon itu kan ada fasilitas untuk jadi kartun kan, ya, saya rubah jadi kartun, kok bagus ya anakku gini ya, saya bilang gitu kan. Ini gak benar-benar satu inspirasi buat saya. Jadi ternyata prinsip saya dulu cuma satu, Mbak Ika, bisa sukses atau apapun kan orang yang menilai, ya kan. Tapi kita yakin bahwa kekuatan itu atau kemampuan itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Seperti Nabi Musa. Mujizatnya di mana? Ya. Di tongkat. Tongkatnya beliau itu kan nggak pernah, ya nyemen di beliau juga. Ya. Nabi Muhammad Al-Quran selalu dalam pegangan juga. Artinya kita kalau mencari keunggulan produk kita, usaha kita, nggak usah cari kemana-mana, di sekitar kita sendiri kok. Betul. Itu yang menjadi kekuatan yang luar biasa nantinya. Sama dengan punya kita ini. Jadi ketika mungkin kita galau atau lagi mungkin namanya usaha Pak, up and down, roller coaster tuh pasti terjadi ya Pak. Kita kembali ke goalsnya ya anak. Betul. Aduh. Udah deh nggak bisa ngomong-ngomongin It's Me Time, ownernya ini aduh luar biasa. Sedetail itu sampai akhirnya logonya seperti ini, karena bukan hanya logo, bukan hanya animasi, tapi ini ada isyarat dari Pak Arso bahwa saya kalau misalnya ada roller coaster atau upside down, saya ingat lagi ini ada anak di sini yang jadi goalsnya Pak Arso begitu ya. Aduh, luar biasa Pak. Nah, omset Pak, kalau ngomongin omset sekarang pandemi, nanti aja deh ngomongin sebelum pandemi Pak. Berapa Pak It's Me Time Pak? Dulu kita rata-rata 20.000 sampai 25.000 ya per bulannya. Silahkan kalikan sendiri itu. Kemudian setelah pandemi kita turun sekitar 17,5 sampai 20 ribuan dalam satu bulan. Satu bulannya seperti itu. Nggak apa-apa. Yang jelas kalau ngomongin tentang pandemi ini semua kena Pak. Tidak ada yang tidak kena begitu. Tapi pemerintah sudah berupaya untuk bangkit, semua ekonomi dibangkitkan. Betul. Ya, kita jadinya harus ya manut apa kata pemerintah. Betul sekali. Mau bagaimana lagi? Nah, kalau ngomongin tentang penjualan, boleh dong Pak share akun online dan di mana sajakah kita bisa nemuin It's Me Time? Akun IG-nya mungkin, Facebook-nya mungkin. Kalau untuk akun IG-nya ya kita sih kripe _ brownies _ me _ time. Kemudian untuk websitenya sih mungkin saat ini baru terproses perbaikan ya. Kita di www.metimesnack.com. www.metimesnack.com gitu ya. Kalau Facebooknya sama Keripik Bolu Ketan juga, tapi kita juga punya Facebook dari Facebook kita juga banyak Mbak. Oh gitu, karena mungkin reseller ya Pak? Iya. Jadi okay. kita karena kita penjualan lewat reseller, jadi kalau nanti teman-teman coba ketik Me Time atau Keripik Brownies Ketan gitu, kok muncul kok bukan namanya Bolu Ketan Mendut, CV-nya kita, tapi dari personalnya. Memang yang menjual di media online itu rata-rata yang bermain adalah semua reseller kami. Membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, begitu ya Pak ya? Insya Allah begitu. Ya, karena pada dasarnya manusia yang bermanfaat itu manusia yang bermanfaat orang lain yang hidup yang sekarang ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin tentang penjualan terjauh ini Pak, di mana Pak? Yang paling jauh nih? Yang paling jauh itu satu kelurahan. Kalau ngomongin jauh, udah ngomongin ekspor pastinya. It's Me Time sudah ekspor paling jauh di mana Pak? Kita tanggal 10 Juli kemarin ya, Juni 10 Juni kemarin kita sempat produk kami ini jalan-jalan ke Turki. Turki. Kebetulan yang ngelepas ke Turki kemarin tanggal 10 Juni kemarin Bapak
Bupati Sidoarjo. Kebetulan. Ya. Yang jadi kita sempat kirim ke Turki tanggal 10 Juni kemarin, itu yang lepas juga beliau Bapak Bupati dengan staf jajaran juga termasuk dinas juga. Kemudian tanggal 29 Mei sempat jalan-jalan juga ke Hong Kong. Wah, jalan-jalan. Aduh, me time, kamu udah jalan kemana-mana, saya belum kemana ini. Harus dicoba makanya. Harus dicoba makanya. Yang jelas kalau ingin jadi resellernya untuk It's Me Time, DM ke Instagramnya atau mungkin hubungi Pak Arso langsung, boleh Pak ya? Boleh, silakan. Ya, yang jelas dari Pak Arso udah deh, nggak apa-apa, nggak usah satu box, yang penting kita sama-sama maju, begitu mungkin ya Pak ya. 10 pack saja sudah bisa menjadi reseller dari It's Me Time dengan harga range mulai dari penjualan 13.500 sampai 15.000 ya Pak ya. Betul. Dengan jadi reseller dengan modal 9.500 ya, kalau jadi reseller gampang sebenarnya, tinggal mungkin DM Pak Arso terus kemudian minta contoh fotonya mungkin begitu Pak ya, kita upload sudah. Kalau ngomongin jadi pengusaha nggak usah modal banyak-banyak, jadi aja reseller selesai. Nah, kalau apalagi reseller sekelas It's Me Time yang sudah ekspor sampai Turki, sampai mana-mana, saya belum mana-mana, aduh malu saya mas snacknya. Nah, ini patut dicoba untuk usaha baru bagi pemirsa MTV yang pingin punya usaha tanpa modal, begitu Pak ya. Nah, kalau ngomongin tentang penjualan lagi nih Pak, kalau di Surabaya kita nemuinnya di mana Pak? Selain di online ya, mungkin kayak beberapa di marketplace ada ya. Kita memang sekali lagi yang dulu kita masuk di jaringan MyCopio ya, cuman MyCopio di Creative Trading House Corporate Trading House ya, di CTH juga ada, kemudian ada di Skomil juga ada, kemudian dulu di tempatnya Pak Sari Pak Tupperware juga ada kan gitu. Tapi sekali lagi karena kita penjualannya itu kan kita yang memasarkan, ada reseller. Jadi sekali lagi kalau ditanyain secara detail bingung saya karena kemarin itu ada telepon dari Makassar ke saya. Intinya dia beli dari Genteng, Pasar Genteng Surabaya. Ya, Pasar Genteng Surabaya. Saya pun juga nggak tahu yang masukin ke Genteng itu siapa, juga tidak tahu. Karena memang si reseller itu bebas memasukin kemana saja kan gitu. Lagi-lagi kalau ngomongin soal reseller, pihak owner pun ya tidak bisa nge-track mungkin begitu ya, ini kemana, langsung aja silahkan begitu ya. Betul. Nah, kalau ada tips nggak Pak Arso untuk menjalin, kalau ngomongin menjalin bukan hanya ke klien ya Pak ya, menjalin hubungan dengan reseller agar tetap langgeng. Nah, ini yang keren ini. Bagaimana tipsnya? Saat tayangan iklan berikut ini, jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak Arso, juga It's Me Time yang sudah jalan-jalan sampai Turki. Aduh, saya ngerasa tertampar nih, saya yang belum pernah ke Turki, It's Me Time sudah pergi ke Turki ini. Sebelum tayangan iklan tadi, saya ngobrol dengan Pak Arso. Bagaimanakah tips menjalin hubungan yang harmonis dengan reseller? Secara kalau ngomongin reseller, kita kan nggak perlu gaji mereka, tapi mereka dengan akhirnya juga ikut mencintai It's Me Time, Pak. Monggo silahkan. Jadi yang pertama kali kita memang benar Pak, menjalin hubungan yang baik, yang saling bersinergi, bermutualisme dengan pihak reseller. Salah satunya adalah kita kumpulkan. Jadi kita membuat satu grup tersendiri, satu grup khusus untuk reseller. Nah, disitulah informasi-informasi itu bisa kita langsung sekali info, langsung pada tahu semua. Itu satu. Kemudian yang kedua, secara berkala juga kita memberikan suatu ya mungkin tips-tips untuk jualan supaya teman-teman juga bisa sedikit terpacu juga ya. Gitu. Jadi cara jualan yang baik. Nah, gitu. Semacam motivator mungkin ya gitu. Judulnya tuh Sok Pinter. Wah, yang boten Pak. Belajar bareng judulnya. Sok Pinter. Jadi kadang kita memberikan suatu gambaran, misalnya nih contoh aja. Memang konten sudah kita siapkan, baik konten berupa video, kemudian berupa foto, baik testimoni juga sudah kita siapkan, baik video maupun foto juga sudah kita siapkan. Jadi tinggal share gitu ya Pak ya? Tinggal share. Jadi memudahkan reseller untuk penjualan. Betul sekali. Luar biasa. Hubungan yang harmonis memang
harus terjalin karena untuk panjang tangan owner begitu mungkin Betul. Pak ya. Aduh keren. Kalau ngomongin tentang produk dari It's Me Time Pak, pengembangan produk It's Me Time apalagi selain Pak? Untuk nextnya. Untuk nextnya ini sebetulnya kan kita juga lagi kalau dibilang itu trial dan error ya. Kita lagi mau mencoba satu produk produk baru juga gitu kan. Yang insya Allah nanti produk ini memang pasarnya untuk Eropa. Wow, spesial. Khusus untuk Eropa nantinya insya Allah kita akan Ada buat. bocoran Pak? Hah? Jeng-jeng boleh dibocorkan mungkin? Apakah sama camilannya? Karena sama Eropa sama camilannya, cuman kita mengusungnya justru ke healthy-nya. Kenapa kok khusus Eropa? Dalam artian mungkin semua akan kena ya, Betul. kena penjualannya, tapi kenapa dikhususkan untuk awal Eropa? Adakah identik? Ada. Jadi kenapa harus Eropa? Kenapa kita buat sesuatu yang untuk ke pasar Eropa atau Australia gitu, yang non Asia ya. gitu kan? Satu, memang kita menilai nih, nyun sewu ya, mungkin ini sama yang saya rasakan tahun 2017 waktu itu membuat produk baru, sama dengan sekarang. Tren pandemi ini nggak akan selesai. Maksudnya kondisi seperti sekarang ini kan nggak hanya di Indonesia tapi sudah di dunia ya. Iya betul. Nah itu dalam 1-2 tahun belum tentu selesai. Betul. Dan diperlukan suatu produk-produk yang memang healthy. Iya. Nah ini yang membuat kita lagi sekarang ini lagi berpikir komposisinya yang sesuai itu apa kan gitu. Namanya sama nanti, sama It's Me Time juga, cuma nanti memang yang khusus benar-benar healthy. Walaupun saat ini kita juga punya produk ini itu untuk khusus untuk penderita diabetes. Kita keluarkan yang low sugar. Low sugar ya. tadi dipikirkan sampai agar bisa dimakan semua pihak begitu. Betul. Mungkin ya Pak. Waduh, rencana pengembangan produk dari It's Me Time rahasia karena akan khusus ke Eropa begitu, tapi bisa juga nantinya dibeli di Indonesia ya Pak. Iya. Nah, kalau untuk harapan ke depan mitra usaha jenengan, harapannya apa Pak? Monggo silahkan. Harapan kami dari awal selalu kita sampaikan pada saat bergabung, itu semoga kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama, menjadi sesuai harapan dan keinginan. Kemudian yang terpenting adalah bisa menjadi berkah. Amin. Seberapa besar pun pendapatan kita, hasil kita, kalau kita nggak bersyukur, itu juga tidak jadi berkah. Tapi kalau meskipun kita hasilnya kecil, tapi kita bersyukur atau intinya satu menjadi keberkahan. Karena di tempat kami ini setiap pagi karyawan tuh tidak boleh langsung kerja. Oh gitu. Tidak boleh. Ada peraturan di tempat kami ini datang sholat duha dulu. Waduh, luar biasa. Datang sholat duha, terus kita wajibkan juga tilawah. Walaupun itu hanya 1-2 ayat. Setelah itu baru silakan kerja. Jam istirahat jam 12 sampai jam 1 tidak boleh hidup, tidur semua. Jam istirahat kita wajibkan tidur. Benar-benar istirahat begitu ya Pak. Jadi bukan berarti istirahat bisa main game mungkin. Benar-benar harus istirahat. Begitu. Harus tidur. Siap. Jadi ada karyawan baru, alhamdulillah pandemi ini kita dari 4 orang naik jadi 5 orang, 6 orang, sekarang udah. Jadi artinya kondisi pandemi ini malah bertambah. Alhamdulillah tambah 1 aja, tambah 1 gitu. Alhamdulillah tuh bisa bantu orang ya Pak. Insya Allah. Gitu. Nah kalau untuk harapan Bapak ke kebijakan pemerintah ini Pak. Nopo Pak, monggo silahkan. Harapan pemerintah buat kita yang UKM ini selalu support lah pasti, terutama dalam hal perizinan itu supaya bisa istilahnya itu bisa disupport lah seperti itu, terutama minimal itu halal lah. Jadi sudah ada PRT dan halal dulu itu menjadi suatu hal yang kemudahan. Syukur-syukur nanti ada fasilitas untuk SNI seperti itu. Jadi benar-benar bisa naik kelas. Benar-benar naik kelasnya. Kata-kata
UMKM naik kelas benar-benar diusung begitu ya, tidak hanya mungkin diucapkan saja, tapi benar-benar dipraktekkan untuk teman-teman UMKM. Karena memang UMKM naik kelas ini maksudnya adalah UMKM yang benar-benar legalitasnya naik kelas begitu. Bukan cuma PRT saja biasanya, tapi benar-benar sampai bahkan bisa sampai kayak Pak Arso begini yang sampai dipikirkan, hakinya pun dipikirkan. Itu menurut saya sudah naik kelas banget ini, sudah luar biasa banget. Nah, kalau untuk para UMKM yang baru Pak, para startup, monggo silahkan pesan-pesannya, apakah kita harus bagaimana dulu nih untuk menjadi seorang pengusaha? Monggo silahkan. Mungkin ya. Saya sih nggak ngomong orang lain, saya ngomong ke diri saya sendiri ya. Tapi ini ada satu problem UMKM kita, kadang satu hal, kita jangan terlalu pede dengan produk kita. Malahan? Iya, jangan terlalu pede dengan produk kita, jangan terlalu bangga juga di produk itu, dengan produk kita sendiri. Karena apa? Dengan kita itu pede, bangga, akhirnya menutup semua hati dan mata dan telinga kita untuk saran-saran dari orang lain, itu akhirnya nggak akan masuk. Karena yakin kita produk kita paling enak, paling laku, paling bagus. Dunia itu sangat luas. Belum tentu produk kita bagus, tapi di sana ternyata ada jauh lebih. Jadi di atas langit masih ada langit. Jadi tapi satu hal keyakinan bahwa jalani produk Anda ini produk sama, Dina kami juga merasakan. Ya, disepelekan saya juga rasakan. Dan janganlah bangga kita punya multiple produk. Oh gitu, malahan ya Pak? Ya. Oke. Karena nanti kalau multiple banyak produk kan, kadang teman UKM itu saya punya banyak produk nih 20 sekian macam, itu justru nanti biayanya terlalu besar. Cost yang dikeluarkan. Iya betul. Ini sedikit gambaran aja. Kalau bapak ibu itu punya satu produk modalnya 100 rupiah. Berarti kan hanya untuk satu produk aja 100. Begitu bapak punya dua produk, duitnya 100, berarti modal 100 rupiah dibagi dua. Harusnya 100 rupiah untuk satu produk, ini bisa untuk marketing, bisa untuk beli apa-apa, tapi karena 100 ini harus hanya punya dua produk, berarti kan harus dipecah jadi dua nih, 50 rupiah, 50 rupiah. Nah, 50 itu akhirnya nggak bisa optimal. Sering saya ditanya, kapan Pak Arso buat produk baru? Sampai nanti, sampai terjadi namanya produk namanya life cycling. Nah, life cycling itu kapan? Apakah hanya di Indonesia atau lokal atau dunia, kan gitu pertanyaannya kan. Nah, kita memang mentargetkan di tahun 2020 itu 5 negara, masuk ke 5 negara. Nah, cyclenya pada saat terjadi kejenuhan, omset kita sudah mulai drop turun. Nah, itulah kita sudah mulai pikirkan bikin produk baru. Oke, itu biasanya range berapa bulan kah, berapa tahun kah, atau tidak ada momen? Mbak Ika bisa bayangkan, kita dari 2017 sampai sekarang produknya cuma ini. Iya, fokus ke satu produk, jadikan dulu, baru diversifikasi. Mau diversifikasi ke atas boleh, mau ke samping juga boleh. Setelah terjadi yang pertama, produk kita ini memang benar-benar bisa menjadi pijakan. Pijakan dalam arti kalau menurut saya pribadi nih, bisa untuk biaya hidup. Itu terpenuhi dulu ya? Ya, itu terpenuhi dulu. Oh, aduh, ini pesan yang luar biasa dari seorang owner. It's me time, dari mulai tadi kita bicara tentang legalitas yang sangat lengkap menurut saya. Kemudian sudah jalan-jalan ke Turki juga produknya. Bahkan saya belum tahu nih, ownernya sudah jalan-jalan? Belum. Sama dengan saya sepertinya begitu. Produknya sudah sampai ke Turki, dan pesan beliau juga fokus kepada satu saja, dibesarkan, worth it dulu, dapat uang begitu mungkin ya, dirasakan dulu dapat apa, baru bisa mungkin mencari pijakan yang lain. Betul. Begitu. Dan kategorinya beliau ini bukan main-main. Kenapa kok Brownies itu juga pakai studi kasus lama, sampai akhirnya benar-benar feeling beliau dan dengan studi kasus ini bahwa akan banyak pengekor dari
brownies ini tadi, usaha brownies ini tadi. Makanya beliau mematenkan sampai gambar anak beliau jadi logo. Aduh, udah luar biasa, saya bisa ngomong lagi deh kalau udah untuk Pak Arso nih, banyak pengalaman, banyak hal yang difikirkan juga. Kalau saya sebagai orang awam, camilan ya selesai, kemasan ya udah bagus, ngapain lagi difikirkan. Tapi beliau tidak. Beliau apalagi sekarang sedang on progress begitu Pak ya? Iya. On progress produk yang baru, dan kenapa dipasarkan ke Eropa? Ada alasan tersendiri kenapa beliau memasarkan ke Eropa. Ya. Tapi yang jelas kita semua di Indonesia bisa kok merasakannya. Bener nggak sih Pak? Bisa. Waduh, sukses, selamat menempuh kerja kerasnya nanti. Semakin kerja keras semakin semangat, walaupun pandemi tetap berkarya Pak ya. Insya Allah. Tetap semangat Pak ya. Insya Allah. Malah menambah karyawan ini satu-satu. Iya. Aduh, kalau ingin jadi reseller langsung aja DM ke Instagramnya tadi Pak ya. Insya Allah. Langsung, mungkin ada mau share WA juga ada di bawah sini, WA-nya Pak Arso untuk sedikit curhat, mungkin pengen curhat gimana sih jadi pengusaha Pak, boleh nggak jadi sellernya, boleh Pak ya? Boleh. Boleh. Saya belum jadi pengusaha kok. Masih belum. karyawan. Oh, masih karyawan. Masih karyawan. Karyawan untuk It's Me Time maksudnya. Masih karyawan. Beliau juga seorang istilahnya quality control ya Pak, marketing di It's Me Time ya Pak. Betul. Ya, luar biasa. Semoga It's Me Time laris dan semakin dikenal oleh bukan hanya di area Jawa Timur, tapi di Indonesia juga di seluruh dunia seperti impiannya. Amin, amin ya rabbal Pak alamin. Arso. Dan aduh gak bisa ngomong lagi deh, ini sudah banyak ilmu pada hari ini. Matur nuwun rawuhnya Pak Arso. Sami-sami. Semoga sehat selalu. Amin. Kita harus sehat di era pandemi seperti ini Pak. Amin, amin. Dan juga semakin maju usaha It's Me Time-nya, Amin. semakin bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa saksikan Junjung UMKM tiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Dan saya Ika Hairani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, record, mari. 3,